Namaku Alisa Putri Prameswari, usiaku 33 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai pengusaha muda sukses, pewaris salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta. Hidupku serba berkecukupan, harta melimpah, rumah megah, kendaraan mewah, bahkan bisa dibilang aku tak pernah kekurangan apapun. Semua yang kuinginkan, bisa kudapatkan. Namun, ada satu hal yang tak pernah benar-benar aku miliki, cinta yang tulus. Sejak remaja hingga usia matangku, banyak pria mendekat. Mereka menyanjungku, memperlakukanku bak ratu. Namun aku tahu, di balik senyum mereka, ada tatapan yang selalu sama, tatapan yang lebih menyukai rekening dan hartaku daripada hatiku. Aku muak, lelah, dan jenuh. Berulang kali aku mencoba menjalin hubungan, tapi ujung-ujungnya aku menemukan bahwa mereka hanya ingin memanfaatkan posisiku. Maka, aku mulai menjaga jarak dengan semua pria. Aku fokus pada perusahaan, pada mimpiku, dan pada kebahagiaanku sendiri. Hingga suatu hari, sebuah nama sederhana hadir di kehidupanku, Rangga. Dia hanyalah seorang karyawan biasa di perusahaan yang kupimpin. Tidak menonjol, tidak punya status mentereng, tapi aku perhatikan, dia punya sesuatu yang langka, ketulusan dan kesopanan. Aku pertama kali menyadari kehadiran Rangga saat sedang melakukan inspeksi mendadak ke salah satu proyek pembangunan apartemen. Aku turun langsung ke lapangan, sesuatu yang jarang kulakukan, karena biasanya ada manajer proyek yang mengurus semua. Hari itu panas terik, matahari menyengat, dan aku melihat seorang pria sederhana, berkemeja biru kusam, bercampur debu, namun tetap bekerja dengan penuh semangat. "Selamat siang, Bu," sapanya sopan ketika menyadari aku berdiri memperhatikan. Aku hanya mengangguk, mencoba menjaga wibawa. "Kamu kerja di sini?" "Iya, Bu. Saya bagian administrasi lapangan, Rangga namanya." Dia tersenyum, senyum yang tidak dibuat-buat. Ada sesuatu di matanya yang jujur, tidak ada kekagetan berlebihan karena bertemu denganku yang dikenal sebagai atasan besar. Tidak ada rasa ingin menjilat, hanya ketulusan. Dan itu membuatku tertarik. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan. Rangga adalah tipe pria yang selalu datang tepat waktu, bekerja tanpa banyak mengeluh, dan memperlakukan semua orang dengan hormat, entah itu mandor, kuli bangunan, atau staf manajemen. Dia sederhana, sangat sederhana. Bahkan saat teman-teman sekantornya memamerkan gadget terbaru, dia tetap setia dengan ponsel lamanya yang retak di sudut layar. Mungkin itulah yang membuatku perlahan-lahan jatuh hati. Beberapa kali aku sengaja menanyakan laporan langsung padanya, padahal aku bisa saja menyuruh sekretarisku. Setiap kali, dia selalu bersikap sopan, profesional, dan tidak pernah mencoba mendekat lebih dari sekadar rekan kerja. Tidak seperti pria-pria lain yang biasanya memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk mencari perhatian. Aku ingat jelas satu malam ketika aku lembur di kantor. Semua orang sudah pulang, tapi lampu ruang administrasi masih menyala. Aku menghampiri, dan ternyata Rangga masih duduk di depan komputer, menghitung data dengan wajah lelah. "Kamu belum pulang?" tanyaku. Dia terkejut, buru-buru berdiri. "Oh, Bu Alisa. Iya, maaf, saya cuma mau pastikan laporan besok rapi. Biar nggak ada yang salah." Aku tersenyum. "Padahal kamu bisa saja kerjakan besok. Kenapa repot-repot begini?" Rangga menghela napas. "Saya terbiasa, Bu. Kalau bisa selesai hari ini, kenapa harus menunda besok? Lagi pula, saya cuma orang biasa, Bu. Kalau saya malas, mungkin nggak ada yang peduli. Tapi saya nggak mau mengecewakan atasan." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa menohok hatiku. Aku mulai melihat bahwa di balik kesederhanaannya, Rangga punya prinsip hidup yang kuat. Dan disitulah aku benar-benar jatuh hati. Tidak mudah bagiku untuk mendekati Rangga. Aku tahu posisiku sebagai atasan membuat semua jadi rumit. Aku tidak ingin terlihat memanfaatkan jabatan, apalagi menjerumuskan seseorang. Namun, aku juga tidak bisa mengingkari rasa yang tumbuh. Aku mulai mendekatinya perlahan. Mengajaknya makan siang di kantin, menanyakan kabar keluarganya, bahkan beberapa kali mengantarnya pulang karena mobilnya mogok. Yang membuatku semakin terpesona adalah sikapnya yang selalu menjaga jarak. Dia tidak pernah terlihat mencoba mengambil keuntungan. Bahkan,
Saat pertama kali aku memberinya hadiah ulang tahun berupa jam tangan sederhana, dia menolak. Bu, saya nggak bisa terima ini. Terlalu mahal buat saya, katanya waktu itu. Aku harus meyakinkan, Rangga, ini bukan karena kamu karyawan. Ini hadiah dari seorang teman. Dia akhirnya menerimanya, tapi dengan wajah sungkan. Dan disitulah aku merasa bahwa dialah orang yang selama ini kucari, pria yang tidak silau pada harta. Setelah beberapa bulan, aku memberanikan diri menyatakan perasaan. Awalnya Rangga sangat terkejut. Bu Alisa, apa nggak salah? Saya ini siapa? Cuma karyawan kecil, gaji pas-pasan, bukan dari keluarga berada. Sedangkan ibu. Aku memotong ucapannya. Aku tidak peduli semua itu, Rangga. Yang aku butuhkan hanya hati yang tulus, dan aku melihat itu di dirimu. Butuh waktu lama untuk meyakinkannya, juga untuk meyakinkan keluargaku. Ibuku marah besar, mengatakan aku bodoh jatuh cinta pada orang biasa. Ayahku lebih tenang, tapi jelas khawatir. Apakah kamu yakin, Alisa? Jangan sampai dia hanya memanfaatkanmu. Namun aku tetap teguh. Aku percaya pada Rangga. Aku percaya bahwa dialah satu-satunya yang benar-benar tulus padaku. Akhirnya, dengan segala pertentangan, aku menikah dengannya. Pernikahan sederhana, meski keluargaku sebenarnya ingin merayakannya besar-besaran. Aku memilih akad nikah di rumah keluarga, dihadiri keluarga inti dan beberapa rekan dekat. Aku ingin menjaga kesan bahwa ini adalah pernikahan karena cinta, bukan karena status. Hari itu aku bahagia. Rasanya semua penantian panjangku berbuah manis. Aku akhirnya menemukan pria sederhana yang bisa menerimaku apa adanya, bukan karena harta. Masa-masa awal pernikahan kami sangat indah. Rangga masih sama seperti dulu, sederhana, penuh perhatian, dan tidak neko-neko. Dia selalu memastikan aku makan tepat waktu, menjemputku sepulang kerja, bahkan memasak sarapan sendiri meski tahu ada Art di rumah. Setiap kali aku pulang larut malam, dia selalu menungguku di ruang tamu sambil membaca buku. Kamu nggak perlu menungguku sampai begini, kataku suatu malam. Dia hanya tersenyum. Aku cuma nggak bisa tidur kalau kamu belum pulang. Rasanya ada yang kurang. Hatiku meleleh. Aku yakin, aku tidak salah memilih. Aku bahkan sempat merasa, inilah jawaban dari semua doa-doaku. Tuhan memberiku pasangan yang tulus, yang bisa melengkapi kekosongan hatiku selama ini. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa seiring waktu, semua akan berubah. Dan perubahan itu begitu cepat, begitu menyakitkan, hingga aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pernah mengenal Rangga dengan baik? Awalnya, aku berpikir pernikahan dengan Rangga akan menjadi jawaban dari semua kerinduanku tentang cinta yang tulus. Ia masih seperti dulu, sederhana, perhatian, penuh kasih sayang. Tetapi, semua itu hanya bertahan sebentar. Perlahan, perubahan itu datang, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya aku hampir tidak mengenali lagi siapa pria yang pernah kupercaya sepenuh hati. Pernikahan kami baru berjalan 6 bulan ketika aku mulai melihat ada yang berbeda. Rangga yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering memberi alasan untuk pulang terlambat. Sayang, aku ada rapat tambahan, katanya suatu malam melalui telepon. Padahal aku tahu, posisi Rangga bukanlah level manajer yang sering rapat hingga larut. Awalnya aku percaya saja. Aku tidak ingin menaruh curiga, sebab bagiku, kepercayaan adalah fondasi pernikahan. Namun, malam demi malam, alasannya semakin beragam. Kadang lembur, kadang diajak nongkrong teman kantor, kadang ada urusan mendadak. Yang membuatku lebih heran lagi adalah perubahan penampilannya. Rangga yang dulu cukup rapi dengan kemeja sederhana, kini mulai gemar membeli pakaian bermerek. Jas, sepatu kulit mahal, parfum impor, semua mulai memenuhi lemari. Aku kan sekarang jadi suami seorang pengusaha besar. Masak penampilanku harus kalah dengan suami teman-temanmu, katanya sambil bercermin. Aku hanya terdiam. Dalam hatiku, aku sebenarnya senang melihatnya semakin percaya diri. Namun ada sesuatu yang janggal. Dulu, justru kesederhanaannya lah yang membuatku jatuh cinta. Kini, kesederhanaan itu mulai pudar. Rangga juga mulai sering diajak nongkrong oleh teman-teman kantornya.
Mereka biasanya berkumpul di kafe atau lounge setelah jam kerja. Aku nggak enak, sayang, kalau nolak terus. Masa aku nggak pernah ikut? Nanti dikira sombong, katanya setiap kali aku menanyakan. Awalnya aku mencoba mengerti. Dunia kerja memang membutuhkan relasi. Tapi lama-kelamaan, kebiasaannya itu makin sering. Hampir setiap malam ia pulang larut, kadang lewat tengah malam. Aku yang biasanya menunggu di ruang tamu, lama-lama bosan sendiri. Rumah megah ini menjadi dingin, meski aku punya suami. Yang lebih menyakitkan, Rangga tampak lebih hidup ketika bersama teman-temannya daripada ketika bersamaku. Pernah suatu kali aku menegurnya dengan halus. Mas, kita kan jarang punya waktu berdua. Aku kangen, Mas. Rangga hanya terkekeh. Ah, kamu lebay, sayang. Kan tiap hari kita ketemu. Lagi pula, aku juga butuh hiburan. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Apakah aku ini hanya tempat singgah baginya? Seiring gaya hidupnya yang berubah, pengeluaran pun semakin besar. Aku mulai menyadari bahwa kartu kredit rumah tangga sering dipakai untuk hal-hal tak penting. Barang-barang branded masuk silih berganti. Suatu hari, aku memergokinya membeli jam tangan seharga puluhan juta. Mas, buat apa beli jam semahal ini? Jam tanganmu yang lama masih bagus. Dia tersenyum santai. Kan aku pakai uang kita, bukan uang orang lain. Lagi pula, aku kan suami pengusaha besar. Masa jam tanganku murahan? Hatiku tertohok. Kata-katanya seperti menamparku. Bukankah dulu dia selalu bilang tidak silau dengan harta? Kini, justru dia yang memboroskan uang tanpa berpikir panjang. Aku mencoba menahan diri. Aku tidak ingin menjadi istri yang cerewet, apalagi terlalu mengatur. Aku pikir, mungkin ini hanya fase. Mungkin dia hanya sedang beradaptasi dengan lingkungan barunya. Aku berusaha sabar, berusaha menolerir bukan hanya gaya hidup, sikap Rangga pun berubah. Ia yang dulu penuh perhatian, kini sering acuh. Dulu, setiap kali aku pulang kerja, ia selalu menyambutku di pintu. Kini, ia bahkan jarang ada di rumah. Obrolan kami pun semakin sedikit. Jika aku mencoba mengajak bicara, ia sibuk dengan ponselnya. Kadang aku mendengar notifikasi pesan terus berbunyi, namun setiap kali aku bertanya, ia hanya menjawab, teman kantor. Aku tahu, ada yang disembunyikan. Tapi aku masih berusaha menutup mata. Yang paling membuatku kecewa adalah ketika suatu malam aku sedang menunggu kepulangannya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Aku menelepon, namun tidak diangkat. Pesan pun tak dibalas. Akhirnya, ia pulang dengan bau alkohol menyengat. Mas, kamu minum? Tanyaku kaget. Rangga terdiam sejenak, lalu berkata enteng, cuma sedikit. Teman-teman maksa. Biar nggak dianggap kuper. Air mataku hampir jatuh. Rangga yang dulu sederhana, religius, dan sopan, kini bahkan berani melanggar prinsip yang dulu ia pegang teguh. Aku masih mencoba bersabar. Aku yakin semua orang bisa salah langkah. Namun, kekecewaan itu semakin menumpuk. Pernah suatu kali aku memintanya menemaniku menghadiri acara keluarga. Itu acara penting, ulang tahun ibuku. Tapi Rangga menolak. Aku capek banget, sayang. Lagi pula, aku nggak nyaman kalau kumpul sama keluargamu. Mereka suka meremehkan aku. Aku tahu, memang butuh waktu untuk Rangga bisa diterima keluarga besarku. Tapi setidaknya, ia bisa berusaha. Nyatanya, ia lebih memilih nongkrong dengan teman-temannya malam itu. Aku pulang dengan hati hampa. Saat aku ditanya oleh ibuku, aku hanya bisa tersenyum kaku dan berbohong. Mas Rangga ada pekerjaan mendadak, Bu. Padahal kenyataannya, ia memilih dunia luar ketimbang keluarganya sendiri. Hari demi hari, rasa cintaku pada Rangga mulai bercampur dengan rasa kecewa. Aku masih mencintainya, tapi aku juga tidak bisa menutup mata terhadap perubahan besar dalam dirinya. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah memilih? Apakah aku terlalu cepat percaya pada kesederhanaannya dulu? Atau memang semua pria sama saja, hanya pandai menutupi wajah aslinya hingga waktu membongkar segalanya? Namun setiap kali pikiran itu datang, aku mencoba mengingat momen-momen indah bersama Rangga. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku masih percaya,
Mungkin dia hanya sedang hilaf, sedang terbawa arus. Aku terus berdoa. Semoga suatu hari Rangga kembali ke dirinya yang dulu, pria sederhana yang tulus dan penuh perhatian. Namun, bukannya membaik, perubahan itu justru semakin jelas. Aku mulai sering mendengar gosip dari karyawan lain. Katanya, Rangga suka pamer di kantor, mentraktir teman-teman, membicarakan gaya hidup mewah. Aku juga mendapati bahwa ia mulai jarang masuk kerja. Alasannya selalu sakit atau ada urusan, padahal aku tahu ia sehat-sehat saja. Yang paling membuatku gelisah adalah ketika aku menemukan struk pembayaran hotel di sakunya. Nilainya tidak terlalu besar, tapi cukup membuatku curiga. Saat kutanya, jawabannya enteng. Itu buat teman, sayang. Dia titip. Hatiku gelisah. Tapi sekali lagi, aku memilih diam. Aku takut kalau aku terus menekan, justru rumah tangga kami hancur. Aku masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Malam demi malam aku mengadu pada Tuhan. Ya Allah, apakah aku salah memilih? Bukankah dulu engkau mempertemukan aku dengan Rangga karena ia tulus? Mengapa kini ia berubah begitu jauh? Aku menangis dalam doa, tapi tetap mencoba tegar di hadapannya. Aku tidak ingin ia tahu aku terluka. Aku hanya berharap suatu hari ia sadar sendiri. Namun jauh di dalam hatiku, aku mulai merasa takut. Takut bahwa yang dulu kukira cinta sejati, ternyata hanya topeng belaka. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa apa yang kulihat saat ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Sebab perubahan Rangga bukan sekadar gaya hidup dan sikap. Ada rahasia yang jauh lebih kelam di balik semua itu, rahasia yang kelak akan menghancurkan kepercayaanku sepenuhnya. Aku selalu percaya bahwa dalam rumah tangga, kunci utama adalah saling memahami. Aku sudah berusaha keras menahan diri, tidak menuntut berlebihan, bahkan rela menutup mata meski banyak kejanggalan pada sikap Rangga. Aku pikir, kalau aku bersabar, kalau aku terus menemaninya dengan kasih sayang, ia akan kembali ke dirinya yang dulu. Namun, semua harapanku runtuh begitu saja ketika kebenaran akhirnya terungkap, kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar perubahan gaya hidup. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari kantor karena rapat yang dijadwalkan batal. Aku berharap bisa makan malam bersama Rangga, sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan. Namun ketika aku tiba di rumah sepi. Art bilang, "Pak Rangga tadi sore sudah keluar, Bu. Katanya ada lembur." Aku mengangguk, meski hatiku mencelos. Lembur lagi, pikirku. Tetapi ada sesuatu yang membuatku tidak tenang. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menunggu. Jam bergulir, pukul 10 malam, 11, tengah malam, Rangga tak juga pulang. Akhirnya aku membuka laptop, mencoba mengalihkan pikiran dengan memeriksa email pekerjaan. Namun tiba-tiba aku menemukan notifikasi internet banking. Ada transaksi besar yang baru saja keluar dari rekening bersama kami. 500 juta rupiah. Dadaku berdegup kencang. Aku tahu benar, itu bukan transaksi biasa. Aku segera membuka detailnya, ternyata uang itu digunakan untuk membayar cicilan down payment apartemen di kawasan elit Jakarta Selatan. Mataku membelalak. Untuk apa Rangga membeli apartemen? Kami sudah punya rumah megah, bahkan beberapa properti lain atas namaku. Mengapa ia membeli lagi tanpa sepengetahuanku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin apartemen itu investasi. Mungkin ia berencana mengejutkanku. Namun, logika di kepalaku berkata lain, jika itu untukku, mengapa harus diam-diam? Keesokan harinya, aku menyuruh salah satu staf keuangan perusahaan untuk diam-diam mengecek aliran dana yang keluar dari rekening pribadi Rangga. Aku punya akses penuh, karena sebagian besar rekening itu juga berasal dari perusahaanku. Dan hasilnya membuatku nyaris pingsan. Selama beberapa bulan terakhir, Rangga rutin mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk pembayaran cicilan apartemen, pembelian mobil mewah, hingga biaya perawatan yang jumlahnya tidak masuk akal. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini, uangku, hasil kerja kerasku, digunakan untuk sesuatu yang tidak pernah kucicipi sedikit pun. Aku tahu, aku harus mencari tahu langsung. Maka dengan bantuan seorang temanku yang bekerja di properti, aku akhirnya mendapat alamat apartemen itu. Suatu sore,
Aku memutuskan mendatangi tempat tersebut. Aku menyamar dengan kacamata hitam dan pakaian sederhana agar tidak ada yang mengenali. Apartemen itu mewah, dengan fasilitas lengkap, cocok untuk pasangan muda. Aku berdiri di depan pintu nomor yang diberikan padaku. Tanganku bergetar saat menekan bel. Tidak lama, pintu terbuka. Dan di sanalah aku melihat seorang perempuan. Perempuan itu cantik, dandanannya menor, memakai gaun pendek. Ia tampak kaget melihatku, lalu tersenyum kaku. "Ibu, cari siapa?" Aku tercekat. Aku tahu wajah itu. Ia adalah Maya, mantan kekasih Rangga di kampung yang dulu sering ia ceritakan padaku. Yang katanya sudah putus karena tidak sejalan. Yang katanya tidak pernah ia temui lagi. Namun kenyataannya, Maya ada di sini. Di apartemen yang dibayar dengan uangku. Aku menahan diri agar tidak meledak di tempat. "Oh, salah alamat," kataku pelan, lalu segera berbalik meninggalkan tempat itu. Namun hatiku hancur berkeping-keping. Malam itu, Rangga pulang dengan wajah lelah. Ia mencium pipiku seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. "Maaf, sayang." Aku lembur lagi. Aku hanya menatapnya tanpa kata. Senyum palsunya membuat perutku mual. Aku ingin berteriak, ingin menamparnya, ingin mengusirnya saat itu juga. Namun aku menahan diri. Aku tidak ingin gegabah. Malam itu aku tidur membelakanginya, pura-pura terlelap, sementara air mataku membasahi bantal. Sejak saat itu, aku mulai mengumpulkan bukti. Aku menyewa detektif pribadi untuk mengawasi gerak-geriknya. Dalam waktu seminggu, semua fakta terkumpul. Rangga rutin menemui Maya, bahkan sering menginap di apartemen itu dengan alasan lembur. Mobil mewah yang ia beli juga atas nama Maya. Dadaku sesak membaca laporan itu. Suamiku, lelaki yang dulu kukira tulus, ternyata tidak lebih dari seorang pengkhianat. Aku tidak tahan lagi. Suatu malam, ketika ia pulang tengah malam, aku menunggunya di ruang tamu. "Mas, sebenarnya kamu kemana saja? Lembur? Atau ke apartemen bersama Maya?" tanyaku dengan suara bergetar. Rangga tertegun. Wajahnya pucat sesaat, lalu berubah menjadi marah. "Kamu ngapain ngecek aku, Alisa? Jangan sok tahu. Kamu itu terlalu curiga." Aku hampir tak percaya dengan keberaniannya. "Curiga? Aku punya bukti, Mas. Kamu pikir aku bodoh? Uangku kamu pakai buat pelakor, buat foya-foya." Rangga terdiam sejenak, lalu mengalihkan tatapan. Aku cuma butuh teman, sayang. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku kesepian." Hatiku remuk mendengar alasannya. Kesepian? Lalu solusinya kamu tidur dengan mantanmu? Membelikan dia apartemen dan mobil dari uangku. Rangga tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, seakan menyesal tapi enggan mengaku. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dikhianati. Sejak malam itu, hubungan kami renggang. Kami nyaris tidak berbicara. Rangga tetap berusaha menutupi, tetap berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu, semua sudah tidak sama. Aku tidak bisa melihatnya tanpa merasa muak. Setiap kali ia menyentuhku, aku merasa jijik. Bagiku, cintanya sudah ternodai, dan aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan. Namun, entah mengapa, aku masih diam. Aku belum mengambil tindakan apapun. Aku ingin melihat sampai sejauh mana ia akan melukai aku. Puncaknya terjadi ketika suatu minggu penuh, Rangga tidak pulang sama sekali. Ia hanya mengirim pesan singkat, "Aku lembur, sayang. Jangan tunggu." Pesan yang sama setiap hari. Namun aku tahu, ia tidak lembur. Ia bersama Maya, di apartemen itu, menikmati kemewahan yang ia bayar dengan hartaku. Setiap malam aku duduk di ruang tamu, menatap pintu kosong, berharap ia pulang. Namun yang kuterima hanya hampa. Hatiku sudah terlalu lelah untuk menangis. Di titik itulah, aku merasa semua kesabaran sudah habis. Tidak ada lagi alasan untuk menolerir. Tidak ada lagi doa yang bisa membuatnya berubah. Yang tersisa hanyalah luka, kemarahan, dan tekad untuk membalas. Malam ketujuh, aku berdiri di depan cermin kamarku.
Wajahku pucat, mata sembab, namun ada api menyala dalam dadaku. Cukup, Rangga, bisikku pada pantulan diriku sendiri. Kamu sudah keterlaluan. Aku sudah terlalu sabar. Kalau ini caramu mencintai, maka aku tidak akan memberi kesempatan lagi. Kau akan menanggung akibat dari semua pengkhianatanmu. Aku tersenyum miris. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum pahit seorang perempuan yang sudah habis kesabarannya. Mulai saat itu, aku tidak lagi peduli pada alasan atau pembenaran. Yang kupikirkan hanya satu. Aku harus melindungi diriku sendiri, melindungi hartaku, dan memastikan tidak ada sepeser pun yang jatuh ke tangan pelakor itu lagi. Kepercayaan sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah perlawanan. Ada sebuah titik dalam hidup seorang perempuan, di mana hatinya tidak lagi mampu menampung luka. Air mata berhenti keluar, bukan karena rasa sakitnya hilang, melainkan karena hatinya sudah mati rasa. Dan itulah yang kurasakan setelah berminggu-minggu menghadapi pengkhianatan Rangga. Aku sudah melalui berbagai fase, marah, kecewa, sedih, berharap, bahkan berdoa tanpa henti agar suamiku kembali ke jalan yang benar. Namun semua itu hanya berakhir dengan rasa sia-sia. Rangga tetap dengan dunianya, dunia penuh kebohongan, pesta, dan pelukan pelakor bernama Maya. Setiap kali aku menatap wajahnya, aku tidak lagi melihat sosok pria sederhana yang dulu membuatku jatuh cinta. Yang kulihat hanyalah seorang lelaki asing, serakah, licik, dan tak tahu terima kasih. Aku masih ingat betul satu malam ketika aku memberanikan diri berbicara dari hati ke hati. Mas, kataku dengan suara lirih, aku ini istrimu. Kalau memang ada yang kurang dariku, bicarakan. Jangan malah cari pelampiasan di luar sana. Aku masih ingin memperbaiki rumah tangga kita. Rangga menatapku dengan mata lelah, lalu menjawab dingin, Alisa, kamu itu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kamu pikir aku bahagia jadi bayanganmu? Kamu yang punya semuanya, aku apa? Aku cuma menumpang di hidupmu. Maya, dia bisa bikin aku merasa jadi lelaki sejati. Setiap kata darinya menusuk hatiku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan betapa ia salah besar. Tapi yang keluar hanyalah isak tertahan. Saat itulah aku sadar, Rangga tidak lagi menghargai pernikahan kami. Kesabaranku hanya akan dianggap kelemahan. Malam-malamku sebelumnya selalu penuh doa. Aku berlutut, menangis pada Tuhan, memohon agar suamiku berubah, agar rumah tanggaku terselamatkan. Namun kini, doaku berubah. Ya Allah, bisikku sambil menatap langit-langit kamar, jika ini memang takdirku, aku pasrah. Aku sudah tidak sanggup lagi memohon ia kembali. Yang kumohon sekarang hanya 1. Beri aku kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, agar aku tidak hancur lebih dalam karena pengkhianatan ini. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti diriku setelah itu. Seakan-akan aku sudah selesai dengan luka. Yang tersisa hanyalah niat untuk bertahan dan melawan. Rangga semakin menjadi. Ia bahkan tidak pulang selama seminggu penuh. Alasannya masih sama, lembur. Awalnya ia masih mengirim pesan singkat. Namun setelah 3 hari, pesan pun berhenti. Rumah ini semakin sepi. Aku berjalan di lorong panjang rumahku, mendengar gema langkah kakiku sendiri, seperti tinggal sendirian di istana kosong. Art sering bertanya dengan ragu, Bu, Pak Rangga tidak pulang lagi. Aku hanya menjawab, ya, mungkin sibuk. Meski hatiku tahu, ia tidak sibuk bekerja, ia sibuk memeluk Maya di apartemen yang kubayar. Seminggu itu aku habiskan dengan merenung. Aku membaca ulang laporan detektif, memeriksa ulang transaksi keuangan, dan mencatat semua jejak pengkhianatannya. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Yang ada hanya rasa dingin di dada. Hari Minggu sore, aku duduk sendirian di ruang keluarga. Di meja, ada foto pernikahan kami. Aku menatapnya lama-lama. Wajahku terlihat bahagia di sana, mengenakan kebaya putih, berdiri di samping Rangga yang tersenyum sumringah. Aku mengangkat bingkai itu, lalu meletakkannya kembali dengan kasar. Senyum palsu, gumamku lirih. Di saat itu, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang patah. Bukan sekadar kepercayaan, tapi juga rasa cintaku. Yang tersisa hanyalah kehormatan,
kehormatan yang harus kujaga agar tidak diinjak-injak lebih dalam. Aku tidak boleh terus begini, bisikku pada diri sendiri. Kalau aku diam, dia akan terus menguras hartaku untuk pelakor itu. Cukup sudah. Aku tidak akan biarkan 1 rupiah pun lagi jatuh ke tangan mereka. Disitulah tekadku bulat. Kesabaranku sudah habis. Aku tidak peduli lagi apakah pernikahan ini bisa diselamatkan. Yang penting, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku mulai menyusun rencana. Langkah pertama, bekukan semua rekening yang bisa diakses Rangga. Aku punya kuasa penuh atas sebagian besar aset, karena sebagian besar masih atas namaku. Hanya ada beberapa rekening yang memang kubiarkan ia kelola, tapi semua itu bisa kutarik kapan saja. Langkah kedua, tarik semua aset atas namanya. Mobil yang kubelikan, kartu kredit, bahkan saham kecil yang kuhibahkan padanya. Semua akan kualihkan kembali padaku. Langkah ketiga, diam. Aku tidak akan mengkonfrontasinya secara langsung. Biarkan ia merasa aman, biarkan ia berpikir bisa lolos. Aku ingin melihat kepanikan di wajahnya ketika semuanya runtuh dalam sekejap. Aku menulis semua langkah itu dalam buku catatan kecil, lalu menguncinya di laci pribadiku. Kalau kau ingin bermain api, Rangga, bisikku dalam hati, maka aku akan membuatmu terbakar oleh api yang kau nyalakan sendiri. Meski hatiku keras, ada kalanya bayangan masa lalu datang. Aku teringat bagaimana dulu Rangga begitu sopan, begitu tulus, begitu membuatku percaya bahwa ia berbeda dari lelaki lain. Aku bertanya-tanya, kapan tepatnya ia berubah? Apakah sejak awal ia hanya memanfaatkan aku? Ataukah benar ia dulu tulus, tapi kemudian tergoda oleh dunia glamor yang kuperkenalkan? Pertanyaan itu membuatku sesak. Tapi aku segera menghapus air mata yang hampir jatuh. Tidak ada gunanya lagi mengingat kebaikannya. Yang nyata sekarang adalah ia mengkhianatiku, dan itu cukup. Malam itu, setelah seminggu tak pulang, Rangga akhirnya muncul di rumah. Ia tampak lelah, tapi bukan lelah kerja, lebih seperti lelah berpura-pura. "Halo, sayang," sapanya seolah-olah tidak ada apa-apa. Ia mencium keningku, lalu duduk di sofa. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Lembur lagi?" tanyaku datar. "Iya, proyek besar." "Kamu tahu sendiri kerjaanku, kan?" jawabnya sambil membuka ponsel. Aku hanya mengangguk. Tidak ada amarah, tidak ada tangisan. Hanya ketenangan yang mungkin membuatnya bingung. Dalam hati, aku tertawa getir. "Nikmatilah waktumu, Rangga. Sebentar lagi semua yang kau bangun dengan uangku akan runtuh." Malam itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Aku membelakangi Rangga, membiarkannya sibuk dengan ponselnya. Aku mendengar dering pesan masuk berkali-kali. Aku tahu pasti itu dari Maya. Aku menggenggam selimut erat-erat, menahan amarah agar tidak meledak. Ini bukan waktunya. Aku harus tetap tenang sampai rencanaku matang. Pukul 2 dini hari, aku bangun diam-diam. Aku berjalan ke ruang kerja, membuka laptop, dan mulai menghubungi bank serta notaris. Aku mengatur jadwal pertemuan rahasia untuk memindahkan aset. Semua harus rapi, agar tidak ada celah bagi Rangga untuk melawan. Saat itu aku merasa seperti wanita berbeda. Bukan lagi istri yang tersakiti, melainkan seorang pemimpin perusahaan yang siap menyingkirkan pengkhianat dari lingkarannya. Pagi menjelang, aku menatap matahari dari jendela kamar. Cahaya oranye menyapu langit, pertanda hari baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Bukan karena masalahku selesai, tapi karena aku akhirnya punya kendali atas hidupku lagi. Aku tidak lagi hanya menunggu dan menangis. Aku akan bertindak. "Aku sudah cukup bersabar, Rangga," bisikku pada bayangan matahari di kaca. "Mulai sekarang, kau akan tahu rasanya hidup tanpa mengandalkan uangku." Aku tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum seorang perempuan yang sudah putus asa pada cintanya, namun menemukan kekuatan baru dalam luka. Kesabaranku habis. Kini giliran langkahku dimulai. Ada perasaan aneh yang kurasakan ketika pagi itu aku berangkat ke kantor. Bukan perasaan hampa seperti biasanya, bukan juga amarah yang membakar dada. Yang kurasakan adalah ketenangan dingin, tenang karena aku tahu aku akan mengambil alih kendali.
Hari itu aku meminta sekretarisku, Sinta, untuk menjadwalkan rapat pribadi dengan manajer keuangan perusahaan dan notaris keluargaku. Semuanya harus dilakukan senyap, tanpa meninggalkan jejak yang bisa dicium Rangga. Ruang rapat kecil di lantai 15 terasa sunyi saat hanya ada kami bertiga. Saya ingin seluruh rekening atas nama saya yang masih bisa diakses bersama dengan suami, segera dipisahkan. Rekening gabungan ditutup, lalu dananya dipindahkan ke rekening pribadi saya. Hari ini juga, kataku tegas. Manajer keuangan menatapku sedikit bingung. Baik, Bu Alisa. Tapi, kalau boleh tahu, apakah ada masalah yang serius? Soalnya, Pak Rangga juga sering menggunakan rekening itu untuk kebutuhan rumah tangga. Aku tersenyum tipis. Saya tahu. Justru itu masalahnya. Mulai hari ini, tidak ada lagi akses bebas. Semua kebutuhan rumah tangga tetap akan saya biayai, tapi melalui jalur saya langsung. Bukan dia. Notaris yang duduk di sampingku menimpali, lalu bagaimana dengan aset hibah? Mobil, apartemen, dan saham kecil yang dulu ibu atasnamakan Pak Rangga. Aku menatap berkas-berkas di meja, lalu berkata mantap, tarik semua kembali. Apartemen atas nama saya, mobil kembalikan ke perusahaan. Saham, pindahkan ke nama saya atau langsung likuidasi. Saya tidak mau satupun aset jatuh di luar kontrol saya. Hening sesaat, lalu mereka mengangguk. Mereka tahu, aku bukan sedang meminta, tapi memerintahkan. Sore itu, ketika aku pulang, aku menyetir sendiri. Aku jarang melakukan ini, biasanya sopirku yang mengantar. Tapi kali ini aku ingin merasakan langsung bagaimana rasanya menjalankan kendali sepenuhnya. Di lampu merah, aku melihat pasangan muda naik motor, tertawa kecil sambil bercanda. Ada rasa getir menyusup. Seandainya dulu rumah tanggaku tetap sederhana seperti itu, mungkin kami takkan sampai di titik ini. Aku menghela napas panjang. Lalu tersenyum kecil pada diriku sendiri. Tidak, aku tidak akan lagi meratapi. Semua sudah terjadi. Yang tersisa sekarang hanyalah perhitungan. Esoknya, aku sengaja pulang lebih cepat. Di rumah, kulihat Rangga sedang duduk di ruang tamu dengan wajah gelisah. Sayang, katanya tergesa begitu melihatku. Kamu tahu nggak, kartu kreditku ditolak di restoran tadi. Katanya limitnya dibekukan. Kok bisa? Aku berpura-pura terkejut. Masa, sih? Mungkin ada gangguan sistem bank. Aku coba tarik tunai juga gagal. Bahkan saldo rekening tabungan kosong. Kamu tahu ada apa? Ia mulai meninggikan suara. Aku menatapnya tenang, lalu berkata sambil membuka sepatu, aku juga nggak tahu, Mas. Coba saja besok kamu tanyakan langsung ke bank. Ia mendengus, frustrasi. Ponselnya berbunyi, ia mengangkat, lalu menjauh dariku. Tapi aku masih bisa mendengar suara Maya di seberang sana. Mas, kok transferannya belum masuk? Tagihan apartemen udah jatuh tempo. Jangan-jangan kamu lupa. Aku menahan senyum. Jadi benar dugaanku, Rangga selama ini menggunakan uangku bukan hanya untuk Maya, tapi juga membiayai apartemen pelacurnya itu. Ia menjawab terbata, iya, sayang, mungkin ada gangguan sistem. Besok aku urus. Aku berjalan ke kamar, meninggalkan Rangga yang tampak kacau. Malam pertama drama baru dimulai, pikirku sambil menutup pintu. Esok harinya, Rangga bangun lebih cepat dari biasanya. Ia mandi, berdandan rapi, lalu terburu-buru berangkat. Aku tahu pasti ia akan ke Bandung. Sore harinya, ia pulang dengan wajah masam. Alisa, katanya dengan nada tajam, kenapa semua rekeningku ditutup? Bank bilang semua aset sudah ditarik ke rekeningmu. Ini kamu yang suruh, kan? Aku menatapnya sambil menyeruput teh. Ya. Memangnya kenapa? Kenapa? Ya jelas kenapa. Aku nggak bisa akses uangku sendiri. Kamu pikir aku ini siapa? Aku tersenyum tipis. Uangmu? Mas, jangan salah. Itu semua uangku. Uang hasil kerja kerasku. Selama ini aku yang membiayai rumah, mobil, bahkan apartemen yang kamu pakai untuk, apa ya? Oh iya, menemui selingkuhanmu. Wajah Rangga seketika pucat. Apa maksudmu? Aku menatapnya tajam.
Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu semuanya, Mas. Nama perempuan itu Maya, kan? Yang kamu sewa apartemen pakai uangku? Yang kamu traktir makan malam mewah pakai kartu kreditku? Jangan pikir aku nggak tahu. Ia tercekat, kehilangan kata-kata. Aku sudah cukup bersabar, Rangga. Mulai sekarang, kalau kamu mau hidup enak, silakan cari dengan jerih payahmu sendiri. Aku sudah tidak akan biayai 1 rupiah pun. Malam itu, aku bisa mendengar Rangga bolak-balik menelepon seseorang. Suaranya terdengar putus asa. Maya, aku lagi ada masalah. Iya, semua rekeningku dibekukan. Enggak, bukan aku, Alisa yang tarik semua. Iya aku tahu, tapi sabar dulu, aku lagi cari cara. Aku tersenyum puas di balik pintu kamar. Akhirnya, ia merasakan sendiri getirnya jadi orang yang tidak punya apa-apa tanpa aku. Besoknya, ia mencoba cara lain. Ia datang ke kantorku dengan wajah memelas, bahkan sampai menunggu di depan lift. Alisa, tolonglah, jangan begini. Aku butuh uang untuk kerjaanku. Aku juga punya kebutuhan, katanya dengan nada setengah berbisik. Aku meliriknya dingin. Kebutuhan kerja, atau kebutuhan selingkuh? Ia terdiam. Mas Rangga, dengarkan baik-baik, kataku sambil berjalan melewatinya. Kalau kamu benar-benar butuh untuk kebutuhan rumah tangga, bilang padaku. Akan aku kasih secukupnya. Tapi kalau untuk Maya, jangan harap. Kau sudah cukup lama menipu aku. Permainanmu selesai. Aku berjalan pergi, meninggalkannya membeku di depan lift. Beberapa hari kemudian, aku mendapat laporan dari detektif yang masih kupekerjakan. Maya mulai panik karena Rangga tak bisa lagi membiayainya. Apartemen hampir ditarik karena telat bayar. Maya sempat menggadaikan beberapa barang yang Rangga belikan. Hubungan mereka mulai renggang, kata detektif itu dalam laporannya. Aku membaca laporan itu sambil menyeruput kopi. Rasanya nikmat sekali. Bukan karena aku jahat, tapi karena keadilan akhirnya berpihak padaku. Suatu malam, aku sengaja menyiapkan makan malam mewah di rumah. Bukan untuk Rangga, melainkan untukku sendiri. Aku duduk sendirian di meja panjang, menikmati steak dan segelas anggur merah. Rangga pulang dengan wajah kusut, dasinya miring, rambutnya berantakan. Kamu terlihat kacau, kataku datar. Alisa, tolonglah, aku nggak bisa hidup begini. Maya marah besar. Aku menepuk meja keras, membuatnya terkejut. Cukup. Jangan bawa nama perempuan itu di hadapanku. Kau masih punya nyali menyebutnya? Kau pikir aku ini apa? Mesin ATM untuk membiayai perselingkuhanmu. Ia terdiam, menunduk. Mulai sekarang, Rangga, kau tanggung sendiri hidupmu. Silakan kau bekerja, silakan kau banting tulang, silakan kau buktikan bahwa kau memang lelaki. Aku sudah tidak akan ikut campur. Air mataku menetes, bukan karena masih mencintainya, tapi karena akhirnya aku benar-benar melepaskan semua rasa. Malam itu, setelah Rangga mengunci diri di kamar tamu, aku berdiri di balkon, menatap langit. Ya Tuhan, bisikku, aku sudah tidak lagi meminta ia kembali. Aku juga tidak lagi berharap rumah tangga ini bisa utuh. Yang kupinta hanya satu, biarkan aku kuat menjalani jalan baru ini. Biarkan aku berdiri tegak, tanpa lagi dibelenggu oleh pengkhianatan. Angin malam berhembus lembut, seakan memberi jawaban. Aku tersenyum getir. Balas dendamku baru saja dimulai. Dan aku tahu, semakin hari, Rangga akan semakin terjerat dalam lubang yang ia gali sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti menonton sebuah pertunjukan tragikomedi. Setiap pagi, Rangga bangun dengan wajah muram, matanya sayu, rambutnya berantakan. Ia mencoba menyembunyikan kepanikan, tetapi aku bisa melihat jelas dari gerak-geriknya. Dulu, ia biasa membuka laptop sambil tersenyum puas setiap kali notifikasi transfer uang masuk dari rekeningku. Sekarang, laptop itu hanya jadi pajangan. Aku tahu, ia sudah kehilangan kendali atas semua sumber dana. Pagi itu, saat aku turun untuk sarapan, ia duduk di meja dengan segelas kopi hitam. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dalam semalam. Alisa, suaranya serak. Aku nggak bisa terus begini. Maya marah besar, dia butuh uang untuk apartemen dan gaya hidupnya. Aku
Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku menatapnya datar. Masih saja kamu sebut nama perempuan itu? Aku sudah bilang berkali-kali, jangan pernah bawa dia ke hadapanku. Tapi ia terdiam, lalu menunduk. Aku nggak punya apa-apa, Lisa. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tanpa uangmu. Ucapan terakhirnya membuatku ingin tertawa getir. Jadi selama ini, bukan aku yang ia takut kehilangan, melainkan fasilitas yang kuberikan. Aku menghela napas. Kalau begitu, tanggunglah akibat pilihanmu. Kau sudah memilih untuk mendua. Sekarang, kau rasakan sendiri hidup tanpa aku. Sementara itu, dari laporan detektif, aku tahu bahwa Maya mulai menunjukkan jati dirinya. Maya mengancam Pak Rangga, Bu, kata detektif itu melalui telepon. Dia bilang kalau tidak ada uang bulan ini, ia akan meninggalkan Pak Rangga. Bahkan, Maya sempat menghubungi beberapa kenalan untuk mencari donatur baru. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan tawa. Jadi akhirnya, topeng cinta itu runtuh juga. Maya, yang selama ini mengaku tulus mencintai Rangga, ternyata hanya bertahan selama ada aliran uang. Begitu uang berhenti, cintanya ikut menguap. Beberapa hari kemudian, Rangga akhirnya nekat mendatangi Maya. Aku tahu karena detektifku mengirimkan rekaman audio dari mikrofon jarak jauh. Suara pintu dibuka, lalu terdengar Maya berkata ketus. Mas, kamu telat bayar 2 bulan. Manajemen apartemen sudah kasih surat peringatan. Aku malu, tahu nggak? Kalau apartemen ini ditarik, aku harus tinggal di mana? Rangga mencoba membujuk. Sabar, sayang. Aku lagi cari cara. Alisa yang ambil semua asetku. Aku benar-benar nggak bisa apa-apa. Loh? Jadi kamu cuma bisa pasrah? Bentak Maya. Katanya kamu lelaki mapan, katanya kamu bisa jaga aku. Nyatanya, kamu numpang hidup dari istrimu. Aku mendengar suara Rangga tercekat. Jangan ngomong begitu, Maya. Aku sayang kamu, aku. Sayang? Sayang apanya? Cinta nggak bisa bikin aku kenyang, Mas. Hening sesaat, lalu terdengar suara benda pecah. Mungkin Maya membanting gelas atau piring. Kalau minggu depan kamu nggak bisa bayar, lebih baik kita putus aja, seru Maya. Rekaman berhenti di sana. Aku memutar ulang sambil tersenyum puas. Beginilah akhir cinta palsu. Ia akan runtuh bukan karena kebencian, tapi karena kenyataan yang tak bisa ditutupi. Malam harinya, aku sedang membaca dokumen di ruang kerja ketika pintu diketuk. Rangga masuk dengan wajah kuyu. Alisa, katanya lirih. Aku mohon, tolong bantu aku sekali ini. Maya benar-benar marah. Kalau aku nggak bisa bayar apartemen, dia akan meninggalkanku. Aku mendongak dari kertas, menatapnya lama. Lalu kenapa aku harus peduli? Ia terdiam, matanya memerah. Karena, meskipun aku salah, aku masih suamimu. Aku masih orang yang pernah kamu cintai. Aku tersenyum tipis. Kau salah, Rangga. Orang yang pernah kucintai sudah lama mati. Yang ada di hadapanku sekarang hanyalah lelaki yang menjual kesetiaannya demi perempuan lain. Ia jatuh berlutut. Tolonglah, Alisa, aku nggak bisa kehilangan Maya. Hatiku terasa seperti ditikam. Jadi benar, bahkan dalam kondisi sekarat, ia masih memilih Maya dibanding aku. Kalau begitu, tanggung sendiri hidupmu bersamanya, jawabku dingin. Aku sudah tidak ada sangkut paut lagi denganmu. Aku berdiri, meninggalkannya yang masih berlutut di lantai. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas dari ikatan emosional dengannya. Seminggu kemudian, kabar yang kutunggu akhirnya datang. Detektifku mengirim foto. Maya sedang berpelukan mesra dengan seorang pria parubaya di sebuah restoran mewah. Judul laporannya singkat, target sudah berpindah sponsor. Aku nyaris tertawa terbahak melihat wajah pucat Rangga di foto lain, saat ia mendapati Maya mengemasi barang-barangnya dari apartemen. Mas, aku capek hidup begini. Kamu janji mau bahagiain aku, tapi nyatanya kamu nggak bisa kasih apa-apa. Aku butuh lelaki yang bisa jamin masa depanku. Maaf, aku pergi. Rangga mencoba menahan, tapi Maya hanya melenggang pergi, meninggalkannya dengan koper kecil di tangan.
Habis manis, sepah dibuang. Begitulah nasibnya. Malam itu, rumahku dipenuhi suara tangisan Rangga. Ia menutup diri di kamar tamu, meraung seperti anak kecil kehilangan mainannya. Aku hanya duduk di ruang tamu, menyalakan lilin aromaterapi, sambil menyeruput teh hangat. Tangisan itu bukan lagi membuatku iba. Justru membuatku semakin yakin bahwa aku telah mengambil langkah yang benar. Selama ini, ia hanya bergantung pada uangku. Ketika uang itu ditarik, ia kehilangan segalanya. Bahkan perempuan yang ia bela mati-matian pun meninggalkannya. Inilah puncak dari runtuhnya cinta palsu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kesempatan emas. Secara tak sengaja, aku bertemu Maya di sebuah butik. Ia sedang bersama pria parubaya yang kulihat di foto sebelumnya. Aku tersenyum, melangkah mendekat. "Hai, Maya. Lama tak berjumpa." Wajahnya seketika tegang. "Bu?" "Alissa?" Aku menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kau terlihat makmur. Rupanya cepat juga kau menemukan pengganti Rangga." Pria di sampingnya tampak heran. "Kamu kenal dia, sayang?" Maya gugup, mencoba tersenyum. Cuma kenalan lama, Pak." Aku menepuk bahunya pelan. "Hati-hati, Pak. Perempuan ini pintar memanfaatkan lelaki. Suami saya sudah jadi korban." Maya membeku, wajahnya merah padam. Aku meninggalkan mereka dengan langkah ringan, merasa puas. Sejak ditinggalkan Maya, Rangga berubah jadi sosok yang menyedihkan. Ia jarang keluar kamar, jarang makan, bahkan jarang bicara. Suatu malam, ia akhirnya menghampiriku di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya bengkak. "Alissa," suaranya bergetar. Aku sudah kehilangan segalanya." Maya pergi. "Aku nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak punya harga diri." Aku menatapnya datar. "Itu semua pilihanmu." "Aku tidak pernah memaksamu berselingkuh, tidak pernah memaksamu menipu. Sekarang kau hanya menuai hasil dari apa yang kau tanam." Ia terdiam lama, lalu meneteskan air mata. Aku menyesal. Aku menghela napas. "Penyesalanmu sudah terlambat, Rangga. Hatiku sudah beku. Kau bukan lagi lelaki yang kucintai." Malam itu, aku duduk di balkon lagi. Angin malam berhembus lembut, membelai wajahku. Aku menatap ke kejauhan, ke gemerlap lampu kota yang berkilau. "Cinta palsu akhirnya runtuh juga," bisikku. "Rangga sudah kehilangan segalanya, uang, perempuan, bahkan harga dirinya. Dan aku mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Ada rasa puas, tapi juga ada ruang kosong di hatiku. Bukan karena aku masih mencintainya, melainkan karena aku sadar rumah tangga yang pernah kubangun dengan sepenuh hati kini benar-benar hancur. Namun, aku tidak menyesal. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa merdeka. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidupku dengan lebih ringan. Aku bekerja lebih fokus, mengurus perusahaan dengan penuh dedikasi. Sementara Rangga, ia hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Seorang lelaki yang kehilangan segalanya karena keserakahan dan pengkhianatan. Dan aku tahu, perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Masih ada satu langkah terakhir yang harus kuambil, mengakhiri pernikahan ini secara sah dan resmi. Itulah pintu menuju kebebasan seutuhnya. Sudah berminggu-minggu aku membiarkan Rangga terpuruk dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Aku menyaksikan bagaimana laki-laki itu kehilangan segalanya, perempuan simpanannya, gengsinya, bahkan keberaniannya untuk menatap mataku. Namun ada satu hal yang belum kuselesaikan, statusku sebagai istrinya. Setiap kali aku memandang cincin di jariku, aku merasa beban. Benda kecil itu seakan-akan menjadi simbol belenggu. Aku tidak lagi mencintai Rangga, bahkan jijik ketika mengingat bagaimana ia menyia-nyiakan kesetiaanku. Suatu malam, aku duduk di ruang kerja. Kertas-kertas bertumpuk di meja, namun pandanganku hanya tertuju pada satu map merah bertuliskan, gugatan cerai. Aku membuka map itu, menatap lembar demi lembar dokumen yang sudah disiapkan pengacaraku. Tinggal tanda tanganku saja yang belum tertera. Tanganku sempat gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena ini adalah pintu terakhir. Setelah kugoreskan tanda tangan, tidak ada lagi jalan kembali.
Kutatap bayangan diriku di jendela. Alisa, bisikku pada diri sendiri, sudah waktunya kau membebaskan dirimu. Dengan satu tarikan napas panjang, kugerakkan pulpen dan menuliskan namaku di atas kertas itu. Tinta hitam menoreh tegas, seakan menjadi garis pemutus antara masa lalu dan masa depan. Keesokan paginya, aku menemui Rangga di ruang tamu. Ia duduk lesu dengan kaos kusut dan rambut acak-acakan. Tatapannya kosong, seperti pria yang kehilangan arah. "Rangga," kataku tegas. Ia menoleh perlahan. "Ya?" Aku meletakkan map merah di atas meja. Aku sudah tanda tangan gugatan cerai. Besok pengacara akan mendaftarkannya ke pengadilan. Wajahnya pucat. "Cerai?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Ya." Aku menatap lurus ke matanya. "Aku tidak mau lagi terikat denganmu." "Semua sudah selesai?" Ia menggeleng, mencoba tersenyum getir. "Alisa, jangan gitu. Aku memang salah, tapi kita bisa mulai lagi. Aku janji akan berubah." Aku tertawa sinis. "Berubah? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau hancurkan kepercayaanku?" "Jangan bercanda, Rangga. Aku tidak sebodoh itu untuk memberikan kesempatan kedua." "Lisa, aku benar-benar menyesal. Aku cuma..." "Sudah cukup." Suaraku meninggi. "Penyesalanmu tidak bisa menghapus pengkhianatanmu." "Aku sudah memutuskan. Kita bercerai." Ia terdiam. Matanya basah, tangannya gemetar. Tapi aku tidak bergeming. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat dari dirinya. Beberapa hari kemudian, kabar perceraianku sampai ke telinga orang tua dan mertua. Ibuku sempat menelpon dengan suara berat. "Nak, apa kau sudah benar-benar yakin? Perceraian itu bukan hal kecil." Aku menarik napas panjang. "Aku sudah yakin, Bu. Aku tidak bisa lagi bersama lelaki yang mengkhianatiku." Ibuku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau itu memang keputusanmu, Ibu akan mendukung. Kamu berhak bahagia, Alisa." Sementara itu, reaksi mertuaku berbeda. Ibu mertua menelpon sambil menangis. "Alisa, tolong pikirkan lagi. Rangga itu cuma hilaf. Kamu kan istri yang baik, kenapa tega sekali meninggalkan dia saat dia terpuruk?" Aku menjawab dingin, "Bu, saya sudah menanggung sakit hati terlalu lama. Ini bukan soal tega atau tidak tega, ini soal harga diri. Saya tidak bisa hidup dengan orang yang menusuk saya dari belakang." Telepon itu berakhir dengan isakan. Aku tahu, bagaimanapun juga, mereka tetap orang tua Rangga. Tapi aku tidak bisa lagi mengorbankan diriku demi menjaga perasaan orang lain. Hari sidang pun tiba. Aku mengenakan setelan rapi, wajahku dipoles dengan riasan tipis. Aku ingin tampil tegar, menunjukkan bahwa aku tidak datang sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berani mengambil keputusan. Rangga duduk di kursi seberang. Ia tampak lusuh, jauh berbeda dari sosok angkuh yang dulu pernah menduakan aku. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. "Ibu Alisa, apa benar Anda mengajukan gugatan cerai terhadap suami Anda, Tuan Rangga?" Aku menatap lurus. "Benar, Yang Mulia." "Alasannya?" Aku menarik napas. "Karena pengkhianatan. Suami saya berselingkuh dan mengabaikan rumah tangga. Saya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan ini." Hakim mengangguk, lalu menoleh ke Rangga. "Apakah Tuan Rangga membenarkan tuduhan tersebut?" Rangga menunduk. Saya mengaku salah, Yang Mulia. Tapi saya mohon jangan ceraikan kami. Saya masih sayang istri saya." Aku ingin tertawa mendengarnya. "Sayang? Jika benar sayang, mengapa ia tega menusukku dari belakang?" Hakim mencatat pernyataan kami, lalu menunda sidang untuk mediasi. Dalam ruang mediasi, seorang mediator mencoba menasihati kami. "Bapak Ibu, perceraian adalah jalan terakhir. Cobalah pikirkan lagi. Mungkin masih ada ruang untuk memaafkan." Aku menatap lurus. "Tidak ada, Pak. Saya sudah memberi terlalu banyak kesempatan. Sekarang, saya hanya ingin bebas." Rangga mencoba meraih tanganku. "Alisa, kumohon." Aku menarik tanganku dengan cepat.
Jangan sentuh aku. Kita sudah selesai. Mediator menghela napas. Baiklah. Jika memang tidak ada titik temu, maka perkara ini akan dilanjutkan ke persidangan. Rangga menunduk, pundaknya bergetar. Sementara aku, untuk pertama kalinya, merasa ringan. Malam setelah sidang, sahabatku, Dina, datang ke rumah. Ia membawa 2 botol jus segar dan sekotak kue. Gila, LSS. Akhirnya kamu berani juga gugat cerai dia, katanya sambil memelukku. Aku tersenyum. Ya. Aku sudah terlalu lama menahan. Sekarang saatnya aku memikirkan diriku sendiri. Dina mengangguk. Kamu hebat, tahu nggak? Banyak perempuan di luar sana yang memilih bertahan meski disakiti. Tapi kamu memilih bangkit. Aku bangga banget sama kamu. Aku tertawa kecil, merasa hangat oleh dukungannya. Terima kasih, Din. Aku memang gak mau hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan lagi. Beberapa bulan kemudian, sidang putusan digelar. Aku duduk dengan tenang, sementara Rangga tampak lebih kurus dan lemah. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Setelah mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Dengan ini, pernikahan antara Ibu Alisa dan Tuan Rangga dinyatakan berakhir. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ada rasa sesak, tapi juga lega. Hakim melanjutkan, mengenai harta bersama, karena sebagian besar berasal dari hasil kerja keras Ibu Alisa, maka pembagian sesuai dengan yang diajukan penggugat. Rangga hanya terdiam, wajahnya kosong. Sidang ditutup. Aku berdiri, melangkah keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Di luar ruang sidang, Rangga menghampiriku. Matanya merah, suaranya serak. Alisa, jadi ini benar-benar akhir? Aku menatapnya. Ya. Kita sudah selesai, Rangga. Tidak ada lagi kita. Ia terisak. Aku kehilangan segalanya. Maya pergi, kamu juga pergi, aku tinggal sendiri. Aku hancur. Aku menghela napas. Itu bukan salahku. Itu hasil dari pilihanmu sendiri. Semoga suatu hari kamu sadar bahwa pengkhianatan tidak pernah membawa kebahagiaan. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri sendiri di koridor pengadilan. Malam itu, aku kembali duduk di balkon. Kali ini, tanpa rasa sesak, tanpa tangisan. Hanya aku, bintang-bintang, dan secangkir teh hangat. Aku menatap cincin kawin yang sudah kulepaskan. Kecil, tapi berat selama bertahun-tahun. Kini, beban itu telah hilang. Aku merdeka, bisikku. Bukan lagi istri yang dikhianati. Bukan lagi perempuan yang dibelenggu. Aku adalah Alisa, perempuan yang berani melepaskan, meski sakit, demi menemukan kembali dirinya. Perjalanan ini panjang dan melelahkan. Aku kehilangan sesuatu yang dulu kusebut cinta, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, harga diriku sendiri. Dan aku tahu, di depan sana, masih ada jalan baru menungguku. Jalan yang kubangun dengan tanganku sendiri, tanpa bayang-bayang lelaki yang pernah mengkhianatiku. Aku sudah siap melangkah. Setahun sudah berlalu sejak palu hakim diketukkan, memutuskan ikatan pernikahanku dengan Rangga. Banyak hal berubah dalam hidupku. Tidak lagi ada pria yang kutunggu pulang malam-malam dengan hati cemas. Tidak ada lagi suara pertengkaran yang membuat rumah sunyi berubah jadi medan perang. Yang ada kini hanyalah kedamaian. Aku membangun rutinitas baru. Setiap pagi, aku menyalakan lilin aromaterapi di ruang tamu, membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar menyapu setiap sudut rumah. Musik lembut mengalun, dan aku menyeruput teh hijau favoritku. Kantorku berkembang pesat. Setelah terbebas dari beban pernikahan yang rapuh, aku bisa fokus penuh pada pekerjaan. Beberapa proyek besar berhasil kutangani, dan timku tumbuh semakin solid. Aku tidak hanya jadi pemimpin, tapi juga inspirasi bagi banyak perempuan muda di kantorku. Mereka sering berkata, Bu Alisa, Ibu bikin kami yakin bahwa perempuan bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada lelaki. Aku tersenyum setiap kali mendengarnya. Karena memang itulah yang kurasakan, aku akhirnya benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri. Aku jarang mendengar kabar tentang Rangga. Sesekali,
Gosip sampai ke telingaku bahwa usahanya bangkrut, mobil mewahnya dijual, dan hidupnya kini jauh dari kata glamor. Aku tidak merasa bahagia mendengar kejatuhannya, tapi juga tidak sedih. Ia hanya menuai apa yang ia tanam. Yang aku tahu, ia pernah mencoba menghubungiku lewat pesan singkat. Sekadar menanyakan kabar. Aku tidak membalas. Bagiku, halaman itu sudah selesai dibaca dan kututup rapat. Tidak ada alasan untuk membuka kembali luka lama. Dan Maya, perempuan yang dulu kucurigai merebut Rangga, aku juga mendengar ia meninggalkan Rangga setelah uang dan kenyamanan tidak lagi ada. Katanya ia kini bekerja di luar kota, memulai hidup baru. Aku tidak punya dendam padanya. Karena pada akhirnya, bukan dia yang menghancurkan rumah tanggaku. Yang menghancurkan adalah suamiku sendiri, karena dialah yang memilih untuk mendua. Kini, aku sering melakukan perjalanan singkat sendiri. Ke Bali, ke Yogyakarta, ke Lombok. Menikmati senja di pantai, mendaki bukit, atau sekadar duduk di kafe kecil sambil membaca buku. Setiap perjalanan membuatku merasa semakin utuh. Aku belajar mencintai kesendirian, bukan karena aku kesepian, tapi karena aku menemukan kebebasan dalam diriku. Suatu sore, ketika aku duduk di tepi pantai, aku menulis di jurnal kecilku. Dulu aku merasa perceraian adalah akhir dari segalanya. Tapi ternyata, perceraian hanyalah pintu menuju awal yang baru. Aku tidak kehilangan siapa-siapa, aku justru menemukan kembali diriku. Aku menutup jurnal itu dengan senyum. Hidupku sekarang bukan tentang balas dendam, bukan tentang membuktikan sesuatu kepada Rangga atau siapapun. Hidupku kini tentang kebahagiaan sederhana, damai, mandiri, dan bebas. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan jatuh cinta lagi. Tapi yang pasti, kali ini aku tidak akan lagi kehilangan diriku demi cinta. Aku adalah Alisa. Perempuan yang pernah disakiti, tapi bangkit dengan lebih kuat. Perempuan yang berani berkata, aku lebih berharga dari sekadar menjadi istri yang dikhianati. Dan itu cukup bagiku untuk melangkah dengan kepala tegak ke masa depan.